Pada saat tubuh Jonathan ditemukan, terdapat 36 tusukan di tubuhnya. Tapi anehnya, kematian dari Jonathan ini malah dikategorikan sebagai bunuh diri. Hey there, welcome back to my channel. Bersama aku, Rizky Santoso. Dan di Restory kali ini, kita akan membahas sebuah kasus dari seorang pengacara Amerika Serikat yang bernama Jonathan Luna, yang pada tahun 2003 lalu ditemukan tewas dalam keadaan yang misterius di kota Lancaster di negara bagian Amerika Serikat, Pennsylvania. Jonathan adalah seorang asisten jaksa di pengadilan Baltimore, Maryland. Kematian dari Jonathan seringkali dikaitkan dengan teori-teori konspirasi karena profesinya yaitu sebagai asisten jaksa. Ya, kita sama-sama tahu lah ya, kalau kita itu berprofesi sebagai seorang jaksa atau pengacara, kita itu memiliki resiko pekerjaan yang lumayan tinggi. Apalagi kalau kita itu sedang menangani kasus yang berhubungan dengan orang-orang besar. Pada saat tubuh Jonathan ditemukan, terdapat 36 tusukan di tubuhnya. Tapi anehnya, kematian dari Jonathan ini malah dikategorikan sebagai bunuh diri. Gimana? Kalian udah penasaran sama jalan ceritanya? Eits, tunggu dulu. Sebelum kita masuk ke video kali ini, jangan lupa untuk di like dan di subscribe terlebih dahulu agar channel ini itu bisa bertumbuh dan berkembang lebih besar lagi. Gimana? Udah di subscribe? Kalau udah di subscribe, langsung aja kita masuk ke videonya. Leave the world around us. They don't need to know. Come find me where Jonathan Paul Luna lahir pada tanggal 21 Oktober 1965. Dia dilahirkan oleh sepasang suami istri yang memiliki darah campuran, di mana ayahnya adalah seorang pria keturunan Filipina dan ibunya adalah wanita keturunan Afrika Amerika. Jonathan dibesarkan oleh kedua orang tuanya di tempat yang bisa disebut sebuah rusun yang bernama Patterson House Project, yang berada di dekat Yankee Stadium di South Bronx, New York. Keluarga Jonathan bisa dibilang memiliki financial yang pas-pasan, tetapi kedua orang tua Jonathan bekerja keras banting tulang untuk membuat Jonathan bisa bersekolah setinggi mungkin, dengan harapan Jonathan bisa merubah nasib dari keluarga mereka menjadi lebih baik lagi. Jonathan membayar kerja keras dari keluarganya dengan sangat baik, di mana dia mampu mendapatkan gelar sarjana dari Fordham University. Setelah itu, dia lanjut belajar hukum di University of North Carolina School Law. Setelah lulus dari universitas tersebut, dia mengawali karirnya dengan bekerja di salah satu firma hukum terbesar di Amerika, yaitu Arnold and Porter. Dia bekerja di sana dari tahun 1993 sampai tahun 1994. Kemudian dia pindah kerja ke Federal Trade Commission sampai tahun 1997. Jonathan juga sempat bekerja sebagai jaksa wilayah di Brooklyn di kota New York sebelum dia pindah ke kota Baltimore untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Setelah bekerja bertahun-tahun dan dirasa finansialnya itu sudah cukup stabil, Jonathan memutuskan untuk menikahi kekasihnya, Angela Hopkins, yang berprofesi sebagai seorang dokter, dan mereka dikaruniai oleh Tuhan dengan 2 anak. Jika kita lihat, kehidupan dari Jonathan ini adalah kehidupan impian dari semua pria di dunia ini. Memiliki pekerjaan tetap, gaji stabil dan di atas UMR, terus memiliki istri yang berprofesi sebagai seorang dokter, dan kehidupan mereka lebih diperlengkap lagi karena Tuhan mengaruniai mereka dengan 2 orang anak. Tetapi kenyataan berkata lain, di mana kejadian yang tidak pernah terbayangkan menimpa dirinya pada tanggal 4 Desember 2003, di mana dia ditemukan tak bernyawa dengan keadaan yang mengenaskan.
pada tanggal 3 Desember 2004 pukul setengah 12 malam. Jonathan terlihat meninggalkan tempat kerjanya di gedung pengadilan Baltimore dengan terburu-buru sehingga dia lupa membawa HP-nya. Dia mengendarai mobilnya menuju jalan tol yang mengarah ke negara bagian Delaware. Pada pukul 12.57, dia terlihat menarik uang sebanyak $200 dari ATM di kota Newark, Delaware. 1 jam 50 menit setelah itu, tepatnya pada pukul 2.47 pagi, dia menyeberangi jembatan sungai Delaware dan dia menggunakan kartu debitnya untuk mengisi bensin di Sunokoki. Setelah itu, pada pukul 4 pagi, dia terlihat keluar dari jalan tol. Namun anehnya, tiket yang dia pegang ketika dia keluar dari jalan tol memiliki bercak darah yang menandakan bahwa saat itu dia sedang terluka. Tapi, waktu awal dia terluka masih belum diketahui, entah saat dia mengisi bensin atau saat dia menarik duit di ATM. Setelah dia keluar dari jalan tol, mobilnya ditemukan terparkir di sebuah perusahaan pengeboran sumur di kota Denver, Pennsylvania. Saat itu, Jonathan memarkirkan mobilnya di dekat sebuah danau di dekat perusahaan tersebut. Tapi anehnya, setelah itu, Jonathan terlihat sama sekali tidak melakukan pergerakan apapun. 1 jam setelahnya, pekerja dari perusahaan tersebut tiba. Tapi dia tidak curiga dan dia mungkin berpikir itu cuma mobil yang parkir karena pengemudinya kelelahan terus ketiduran. Tetapi setengah jam kemudian dia mulai curiga setelah dia memperhatikan lebih teliti. Dia melihat mobil yang terparkir di dekat perusahaannya tadi. Bagian depannya sudah terendam di dalam sebuah danau, sedangkan di bagian belakangnya masih berada di atas daratan. Dari kejadian itu, kita bisa menyimpulkan bahwa ada orang yang dengan sengaja menggerakkan mobil itu ke dalam danau, tapi mungkin karena waktunya yang sedikit, jadi dia terburu-buru, jadi dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya untuk memasukkan mobil tersebut ke dalam danau. Tidak hanya itu, ada suatu hal yang aneh lagi yang ditemukan di mobil itu, yaitu di kaca depan mobil tersebut terdapat usapan darah. Dan saat itu, wajah dari Jonathan pada saat ditemukan, dia terlihat tidak sadarkan diri. Saat Jonathan ditemukan, dia masih terlihat memakai jaket hitam dan juga jas yang hari itu dia gunakan saat bekerja, dan dia juga masih terlihat menggunakan ID card yang masih terkalung di lehernya. Dari cara berpakaiannya, jelas Jonathan terlihat terburu-buru setelah dia pulang dari kantornya untuk langsung ke tempat tersebut. Tapi alasannya masih belum jelas kenapa dia sangat terburu-buru untuk ke tempat tersebut. Jonathan ditemukan dalam keadaan bersimbah darah dan juga ditemukan luka tusukan sebanyak 36 tusukan yang berada di bagian dada dan juga di bagian leher. Dan senjata pembunuhan tersebut juga ditemukan di TKP ini, di mana ternyata senjata ini adalah pisau lipat milik Jonathan sendiri. Sedangkan untuk di kursi bagian belakang terdapat genangan darah yang sangat banyak. Tidak ada motif dan satupun tersangka yang ditemukan di kasus ini. Bahkan FBI pun yang sampai turun tangan karena status Jonathan adalah seorang penegak hukum menyatakan bahwa kasus Jonathan ini adalah usaha bunuh diri. Mereka juga mengatakan bahwa selama Jonathan pulang kerja sampai dia ditemukan tewas, dia terlihat sendirian tanpa satu orang pun. Tetapi pihak berwajib dari kota Lancaster membantah pernyataan tersebut. Setelah mereka melakukan otopsi terhadap tubuh Jonathan, mereka menyatakan bahwa Jonathan ini meninggal karena dibunuh, bukan karena usaha bunuh diri. We will find out who did this, and we are dedicated to bringing the persons responsible for this tragedy to justice.
Mereka menemukan bukti pendukung, yaitu saat mereka melakukan penyidikan, mereka menemukan darah yang memiliki golongan darah yang berbeda dengan golongan darah dari Jonathan. Dan mereka juga menemukan sebuah sidik jari yang hanya setengah, yang mereka duga sidik jari tersebut bukan milik dari Jonathan. Dari CCTV yang ditemukan di pom bensin saat dia mengisi bensin, terlihat bahwa dia sedang bersama sosok misterius yang identitasnya masih belum bisa diketahui karena pada saat itu kualitas gambar dari CCTV yang sangat rendah. Setelah kasus ini dipublikasikan, masyarakat pun juga heran, kenapa dengan bukti yang sebanyak itu, FBI bisa memutuskan bahwa kasus ini adalah kasus bunuh diri, bukan kasus pembunuhan. He was trying to run away. He was terrified. Author William Kiesling wrote a book about the case. It was a murder. It was clearly a murder. The guy had been viciously killed outside of Lancaster. The Lancaster County coroner at the time agreed and ruled the case a homicide. But soon reports surfaced the FBI was pressuring him to change that ruling to suicide. Investigators said the weapon was likely Luna's own penknife. Beberapa teori pun bermunculan. Ada yang mengatakan bahwa walaupun Jonathan ditusuk sebanyak 36 kali, Jonathan ini meninggal bukan karena luka tusukan, melainkan dia meninggal karena tenggelam. Ada juga yang mengatakan bahwa sama sekali tidak ada bukti bahwa Jonathan melakukan perlawanan terhadap pembunuh. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa luka yang didapat Jonathan itu tidak begitu dalam dan tidak mematikan. Menurut mereka, luka tersebut wajar ditemukan terhadap korban bunuh diri yang ragu-ragu. Kalau menurutku, pernyataan ini sangat tidak masuk akal. Karena kalau orang mau bunuh diri, pasti mereka akan mencari cara yang less pain dan juga efisien. Sedangkan, kenyataannya berbanding terbalik, di mana 36 tusukan bisa menyebabkan rasa sakit yang sangat luar biasa, dan juga dengan 36 tusukan yang ditemukan mencerminkan cara yang sangat tidak efisien untuk bunuh diri. Tidak hanya itu, banyak sekali teori-teori yang seolah menggiring opini publik bahwa Jonathan ini emang benar-benar meninggal karena bunuh diri. Mulai dari dia dituduh menggelapkan uang yang disimpan di kantornya, sampai kehidupan pribadi Jonathan yang disebut suka main cewek dan juga tukang selingkuh. But some believe it's not so far-fetched. Jonathan Luna was under investigation for the disappearance of $36,000, stolen evidence from a federal bank robbery case he had prosecuted. You'll recall he was stabbed 36 times. Was he trying to stage some sort of attack and went too far? The idea that his life wasn't as perfect as his smile let on was slowly leaked to the press after his death. Rumors of problems with work, money, and his marriage. Namun teori-teori tersebut langsung terbantahkan setelah ditemukannya bukti yang sangat mencurigakan. Pertama, ingatkan kalau dia meninggalkan HP-nya di kantor. Secara tidak langsung, itu mengindikasikan bahwa saat itu Jonathan sangat terburu-buru sehingga dia sampai lupa untuk membawa HP-nya. Yang kedua, kacamata yang biasanya dia gunakan untuk mengemudi juga tertinggal di kantor. Lagi-lagi, itu juga mengindikasikan bahwa Jonathan sangat terburu-buru pada saat itu. Yang ketiga, dia juga sempat menelpon seorang jaksa karena dia ingin mengirim sebuah dokumen kejahatan yang dia selidiki, tetapi dokumen itu tidak pernah terkirim. Yang jelas, banyak sekali teori-teori konspirasi yang terkait dengan kematian Jonathan. Profesinya sebagai seorang jaksa penuntut umum, jelas dia banyak memiliki kasus-kasus kriminal yang pernah dia tangani atau yang sedang dia tangani saat itu. Mungkin ada orang yang ingin membungkam mulut dari Jonathan agar dia tidak bisa memecahkan kasus yang terkait dengan dirinya. Kita tidak pernah tahu.
I believe he was more likely than not killed by somebody either active in the drug trade or in the employ of somebody active in the drug trade. When State Representative Mark Cohen learned about Luna's death and the idea that it was anything other than a vicious murder, he wrote to the Justice Department asking for an independent investigation, to no avail. It's just a very odd situation. It's a depressing situation. It sort of indicates that under some limited circumstances, people can get away with things. Oke lah guys, itu dia kasus dari Jonathan Luna. Gimana menurut kalian? Apa menurut kalian Jonathan ini benar-benar mengakhiri hidupnya sendiri? Atau dia tewas karena dibunuh? Sekian dari Rio Santoso kali ini. Kalau aku ada kesalahan informasi, seperti biasa, kalian bisa mengkoreksi informasinya di kolom komentar di bawah ini. Jika kalian menyukai video kali ini, jangan lupa untuk di like dan di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel Rizky Santoso. Oke lah, Rizky Santoso pamit. See you in the next video.